Assalamualaikum, hai, apa kabar? Senang sekali aku Puspita bisa kembali menyapa kalian di cerita santai kataku. Setelah kemarin udah bahas Idul Adha seputar penyembelihan hewan kurban dan ibadah haji yang mengandung nilai-nilai sejarah. Dari sejak mengenakan pakaian ihram yang melambangkan kezuhudan manusia sebagai latihan untuk kembali kepada fitrah yang asli, yaitu sehat dan suci. Dengan pakaian seragam putih, mereka berkumpul melakukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan puncak ritual ibadah haji di tanah suci dan menjadi salah satu rukun haji. Menjadi tidak sah apabila tidak melakukan wukuf. Wukuf sendiri merupakan aktivitas berdiam diri, meninggalkan segala aktivitas dunianya selama beberapa jam, berhenti dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri, memperbanyak zikir di Padang Arafah dalam keadaan ihram dilakukan sejak tergelincirnya matahari di hari Arafah sampai terbitnya fajar. Maka gak heran ketika jamaah haji berdiam diri di tenda-tenda untuk melakukan perenungan jati diri. Wukuf dilakukan agar memberikan rasa haru dan menyadarkan manusia akan yaumul mahsyar, yang ketika itu manusia dimintai untuk mempertanggungjawabkan atas segala yang telah dikerjakan selama di dunia. Di samping itu juga untuk mengingatkan Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi dari surga karena mengingkari perintah Allah dan terbawa oleh tipu daya setan. Wukuf hanya dapat dilakukan setahun sekali saat fisik jamaah berhenti di Padang Arafah, sedangkan jiwa dan spiritualnya sedang bertemu dan berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang berwukuf di Padang Arafah pada malam Arafah hingga menjelang terbitnya fajar, maka sungguh hajinya telah sempurna. Jadi jangan menodai ibadah kita dengan melakukan hal yang dilarang saat berwukuf. Misal, dengan mencabut pepohonan, membunuh binatang, mengucapkan hal-hal yang tidak baik yang tidak bermanfaat, atau melakukan wukuf di luar Padang Arafah. Keluar dari Padang Arafah sebelum matahari terbenam, kemudian menghabiskan waktu untuk mendaki Jabal Rahmah, serta menuliskan prasasti sampai tidak fokus ibadah. Makanya di dalam ibadah haji merupakan ibadah yang cukup berat dan harus menambah stamina supaya tetap sehat. Arafah sendiri hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Disunahkan untuk melakukan puasa Arafah sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu menghapuskan dosa yang dilakukan tahun lalu dan di tahun yang akan datang. Selain Arafah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, Allah menurunkan Adam di India dan Hawa di Jeddah, yang kemudian keduanya bertemu di tempat ini. Hari Arafah merupakan hari kedua dalam proses ibadah haji, yaitu 9 Zulhijjah. Sedangkan hari ke-8-nya disebut hari Tarwiyah. Puasa Arafah dilaksanakan bertepatan dengan jamaah haji yang melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah. Keutamaan menjalankan ibadah puasa ini diberikan kepada mereka yang sedang tidak menjalankan ibadah haji. Arafah bermakna keyakinan yang berhubungan dengan peristiwa Nabi Ibrahim yang mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya. Pada pagi hari, Nabi Ibrahim masih berpikir tentang kebenaran mimpi itu. Apakah dari Allah atau datangnya dari setan? Keraguan dan berpikir ini dalam bahasa Arab disebut tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi kejadian yang sama, yaitu perintah menyembelih putranya.
Maka Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi tersebut adalah dari wahyu Allah. Mengetahui dalam bahasa Arab disebut Arafah. Di malam ke-10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Maka esok harinya, Nabi Ibrahim bertekad menjalankan perintah Allah, yang kemudian menyampaikannya kepada putranya yaitu Nabi Ismail. Pada hari ke-9 Zulhijjah itulah, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya benar. Nah, untuk mengabadikan peristiwa tersebut, kejadian di saat hati Nabi Ibrahim yakin atas mimpinya, maka hari ke-9 bulan Zulhijjah dinamai dengan hari keyakinan, atau yang disebut dengan hari Arafah. Arafah merupakan daerah terbuka dan luas, di sebelah timur, luar kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di padang yang luas ini, pada suatu hari, tanggal 9 Zulhijjah, berkumpul jutaan umat Islam dari berbagai pelosok dunia untuk melaksanakan puncak dari ibadah haji, yakni ibadah wukuf. Yang pada hari itu pula, Rasulullah memanggil segenap kaum muslimin setelah mengerjakan wukuf di padang Arafah. Ia menyerukan kepada kaum muslimin yang hadir untuk berkumpul mengelilingnya. Beliau menyerukan khutbahnya dari atas punggung untanya. Khutbah Rasulullah saat haji wada dikenal sebagai khutbah wada atau haji perpisahan. Isi khutbah terakhir Rasulullah saat di padang Arafah sebelum wafat pada usia 63 tahun menggetarkan hati ribuan umatnya. Pesan Rasulullah, jangan sampai kembali kepada kekufuran setelah aku wafat. Saling bunuh dan saling memerangi satu sama lain. Janganlah seseorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka pada Allah. Semoga dengan kita belajar dari kisah ini, Allah memanggil kita untuk ibadah haji dan wukuf di padang Arafah, untuk mengingatkan kita akan kehidupan yang abadi, yaitu setelah kematian. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه
محاسن الأخلاق والقرآن